yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiratillahir rabbi. Hari ini kita diizinkan Allah ya untuk sehat dan silaturahmi dalam acara kuliah umum pada hari ini. Alhamdulillah. Kepada yang terhormat para tamu undangan, kepada Ketua STISA Bapak Daeng M. Nazir MA PhD, pada Bapak Profesor Dr. Ganjar Kurnia Insinyur DIE beserta istri, kemudian pada Ibu Indah Umiati SE MSIAK selaku PK1, kemudian kepada Bapak Asep Kurniawan SE MSI selaku Kaprodi Akuntansi, kepada Bapak Devi Widya Apriandi SE MBA selaku Kaprodi Manajemen, kepada yang terhormat Bapak Insinyur Slamet Rahmat MSI selaku dosen luar biasa yang hari ini luar biasa bisa hadir pada hari ini, kepada para sivitas akademika STISA, kepada para wakil dari Sekolah Menengah Kejuruan Subangnya, kemudian kepada adik-adik STISA. Alhamdulillah hari ini kita masuk pada agenda ya, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Tanpa berlama lagi, mari kita undang pemateri spesial ya pada hari ini karena kesibukan beliau cukup padat. Kita undang ke atas panggung yang terhormat Profesor Dr. Ganjar Kurnia Insinyur DIE untuk sesi penyampaian materi pada hari ini, yaitu generasi milenial menyongsong masa depan. Ini aja. Oh boleh. Baik, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan CV Prof. Ganjar yang luar biasa ya sepertinya ya. Ini mungkin mudah-mudahan menjadi motivasi dari adik-adik semua. Beliau adalah lulusan S1 Fakultas Pertanian Unpad tahun 1979, kemudian S2 di Nanterre University Paris tahun 1984. Studi lanjut beliau doktoral juga di university yang sama di Nanterre University Paris tahun 1987. Secara track record akademis, beliau adalah guru besar Fakultas Pertanian Unpad tahun 2002, kemudian Atase Pendidikan dan Kebudayaan Paris 2003 sampai 2007. Beliau memegang jabatan Rektor Unpad tahun 2007-2015 dan aktif sebagai Ketua Senat Akademik Unpad 2020-2025. Secara track record organisasi, alhamdulillah beliau luar biasa ya. Dedikasinya. Beliau adalah Ketua Ikatan Peminat dan Ahli Geografi Indonesia Jawa Barat tahun 1995 sampai 2003, Ketua Mitra Peduli Kependudukan Jawa Barat tahun 2000-2003, Dewan Pendidikan Kota Bandung 1999 sampai 2003. Kemudian aktif sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat 2015-2020 dan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat tahun 2016-2021. Subhanallah, begitu banyak ya Prof ya nih. Mudah-mudahan bisa sharing nih Prof ke generasi milenial yang sepertinya memang butuh lebih banyak semangat dari yang sudah expert gitu Prof. Baik, tanpa berlama, mari kita mendengarkan ya kuliah umum, sharing knowledge mungkin dan experience dari Prof. Ganjar. Sedikit informasi Prof, jadi waktunya ada 45 menit, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab 15 menit, jadi semua boleh partisipasi ya.
untuk semangat untuk nanti mendengarkan. Kalau ada yang kira-kira menggelitik bolehlah bertanya. Kita hari ini akan ada door prize. Tuh ada door prize. Boleh dilihat ada itu door prize ya. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, nanti door prize-nya buat saya saja. Oke, tuh ya. Oke, baik. Kami persilahkan kepada Prof. Ganjar untuk memulainya. Silahkan Prof. Mohon izin saya berdiri karena sudah tidak butuh kursi sekarang. Yang butuh kursi itu para calon pimpinan, anggota dewan, kemudian yang lain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua, kemudian para dosen, teman-teman mahasiswa. Saya tadi memperhatikan betul tadi doanya. Alhamdulillah ada satu doa yang tidak diucapkan. Kalau diucapkan itu bahaya. Doanya adalah Bismika Allahumma ahya wa amulya. Jadi nanti pas saya berbicara, yang lainnya pada tidur. Alhamdulillah itu tidak diucapkan itu. Baik, kita mulai saja. Masa depan. Ini ada yang disampaikan oleh Andy Grove, CEO Intel Corporation, mengatakan begini, ketika Anda tidak mengerti, maka Anda tidak akan takut. Ini coba diingatkan kira-kira, ketika Anda tidak mengerti, maka Anda tidak akan takut. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang masa depan, mungkin kita juga tidak takut tentang masa depan. Biarkan saja apa yang terjadi di masa depan, tanpa kita melakukan persiapan apapun. Ini kata-kata yang pertama ya. Jadi ketika Anda tidak mengerti, maka Anda tidak akan takut. Oleh karena itu, materi-materi yang akan disampaikan sebetulnya lebih mengarah kepada masa depan itu kurang lebih akan seperti apa. Enggak, lanjut. Nah, masa depan ini ada Warren Bennis and Bert Nanus mengatakan masa depan itu adalah VUCA katanya. Apa itu VUCA? Yang pertama adalah volatility. Masa depan itu termasuk hari-hari ini berubah dengan cepat. Ya, terasa nggak tuh perubahan-perubahannya ya? Dulu ada telepon, kemudian pindah ke mana? Ke warnet, ya. Kemudian warnet gitu sekarang juga sudah pada tidak laku karena semua orang punya HP. Itu salah satu contoh perubahan-perubahan yang sangat cepat. Kalau kita lihat HP juga sama. Mungkin hampir setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali HP itu berubah, kemudian macam-macam ya, dari yang tadinya hanya mendengar, kemudian sekarang bisa WA, sekarang juga bisa dan sebagainya. Jadi dunia ini berjalan dengan cepat. Kemudian yang kedua, uncertainty. Banyak yang tidak pasti itu. Ada, dunia ini berubah dengan cepat, kemudian dalam kondisi yang ketidakpastian. Kita tidak jelas nih. Hari ini seperti apa, besok seperti apa, itu kadang-kadang tidak bisa diramalkan. Nah, mungkin pada saat tingkat-tingkat tertentu ada perjalanan ilahiyah misalnya. Nah, dulu kita tidak pernah membayangkan ada COVID, ya. Nah, tiba-tiba ada COVID. Kemudian dengan segala macam konsekuensinya, kita tidak pernah membayangkan bahwa Rusia itu kemudian perang dengan mana? Ukraina. Nggak tahu apa masalahnya gitu kan, tiba-tiba Rusia memerangi Ukraina. COVID, Rusia memerangi Ukraina, itu juga membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya di wilayahnya sendiri, tapi juga termasuk dampaknya ke negara kita. Harga minyak menjadi naik, ketika harga minyak menjadi naik di sana, kemudian juga harga minyak menjadi naik di sini. Kemudian harga minyak naik di sini, kemudian juga berkonsekuensi terhadap harga-harga kebutuhan pangan dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang kita tidak uncertain ya, jadi tidak terlalu tidak pasti. Nah, kemudian complexity. Dunia ini sekarang ini semakin lama semakin kompleks. Kalau dulu ya biasa-biasa aja, tapi sekarang ini semakin kompleks, semakin ruwet lah. Ya, hubungan antara satu dengan yang lain itu ruwet. Ya, kurang lebih seperti kasus Sambo lah ya. Ya kan, ruwet nggak tuh? Ruwet kan? Oh, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini juga sama juga. Jadi kompleksitas bukan hanya di tingkat internasional ya, tapi juga
mungkin di tingkat lokal. Jadi semakin ruwet. Kita juga tidak pernah tahu kadang-kadang di mana awalnya, mana ujungnya, apa yang sedang terjadi saat ini, dan seterusnya. Kemudian ambiguity, sama. Membingungkan. Jadi segala sesuatu itu sekarang dalam ketidakjelasan, kemudian membingungkan. Kalau kita lihat juga YouTube gitu ya, ini benar apa enggak ngomongnya? Gitu. Yang lain ngomongnya yang lain lagi. Ya. Anda perhatikan nggak tuh ya? Ya, jadi antara satu statement dengan statement yang lain kadang-kadang ya satu dengan yang lain bertentangan, tergantung kebutuhan misalnya, kemudian membingungkan. Nah ini Warren and Bennis. Kemudian ada Zame Cascio. Nah, dia mengatakan bahwa dunia itu bani katanya. Jadi istilahnya dua aja tuh yang diingat, Fuka dan bani. Nah, bani itu brittle. Dunia ini sangat rapuh. Sangat rapuh sekarang ini. Kita ini sangat rapuh. Ada gejolak sedikit saja. Ya ada, kalau di kita nggak tahu nih di Subang apa ya. Jadi seperti apa? Seperti opak gitu kan. Ya, sangat-sangat rapuh sekali. Kemudian anxious. Ketika rapuh itu biasanya mengkhawatirkan. Kita khawatir nih, kira-kira nih besok akan seperti apa ya. Nggak tahu nih ya, kita menjelang pemilihan umum tahun 2024, itu apa yang akan terjadi? Sangat. Nah, kemudian bukan hanya itu, dampak peperangan di dunia ini nanti berbicara tentang Laut Selatan misalnya, ketika nanti Cina menguasai Laut Selatan, kemudian sekarang yang hari kemarin, itu sudah mau ada program bahwa Cina itu membeli harbor ya, itu pelabuhan pelabuhannya di Jerman, itu akan diberi. Dan itu akan memberikan dampak yang sangat penting ya. Jadi sangat rapuh, kemudian non-linear. Jadi kalau dulu tuh linear, dari sini ke sini, dari sini ke sini begitu. Ya, bayangkan kan linearitas, pasti belajar itu mengenai linearitas. Dari kalau begini nanti akan begini gitu kan. Nah, kalau sekarang ini sudah non-linear, kemana-mana aja suatu kejadian saat ini, kemudian dia akan membawa pengaruh, membawa dampak yang tidak ke satu arah, tapi dia bisa membawa dampak ke berbagai arah. Jadi tidak linear lagi. Kemudian yang terakhir adalah incomprehensible. Jadi semakin lama semakin tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami. Ini yang pertama ya. Jadi kita akan berhadapan dengan suatu dunia yang kita sebut dengan Fuka. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan Bani. Nah, kita berada di wilayah itu. Maka lanjut. Nah ini saya menemukan tulisan tulisan teman-teman Binus University. Dia mengatakan begini, dia judulnya itu Katak Rebus. Katak rebus adalah kamu yang tidak sadar dengan perubahan di luar dirimu. Ya, merasa nyaman di tempatmu, bangga dengan pencapaianmu, enggan berubah, merasa kuat dan unik serta memiliki banyak kelebihan. Nah, mungkin saya tidak tahu apakah kita merasa seperti itu atau kita merasa ya. Jadi sekali lagi, Katak rebus adalah kamu yang tak sadar dengan perubahan di luar. Tadi perubahan di luar sangat cepat, merasa nyaman dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, bangga dengan pencapaian yang sudah kita lakukan, enggan berubah ujung-ujungnya, dan merasa kuat dengan apa yang kita miliki. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, ya sudah selesai S1, nyaman, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian padahal kamu sedang direbus, katanya. Dan tak menyadari apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, sebentar lagi kamu akan mati kalau tidak mau berubah. Ini saya kutip dari teman-teman Binus ya. Jadi kalau ada yang mau menanyakan, nanti apa maksudnya, ke Binus saja, nggak usah ke saya. Terus saya hanya mengutip saja. Tapi kira-kira kebayang tuh nggak? Kita masuk ke zona nyaman, kemudian tenang-tenang saja. Ya sudahlah, biarkan aja, nanti menggelinding apa adanya. Nanti diingatkan ya, ada dua, saya suka lupa kalau sudah berbicara, satu. Padahal saya termasuk orang yang suka bosan mendengarkan omongan sendiri. Yuk, mangga, lanjut. Volatilitas itu harus ada upayanya. Kita harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang cepat.
Ketika terjadi perubahan yang cepat, kita harus secepatnya juga beradaptasi terhadap perubahan itu. Uncertainty, ketidakjelasan, kita harus memahami sekitar dengan mengolah informasi dan menganalisisnya. Ini nih kemampuan nalar kita, ini benar apa enggak nih informasi ini? Informasi harga misalnya sekarang, harga apa ya? Harga gabah naik atau harga jenis sayuran naik. Nah, kemudian setelah itu, karena harganya naik, kemudian dia menanam sayuran itu. Padahal informasinya juga belum tentu benar. Kemudian setelah dia menanam, kemudian dia tidak laku. Jadi ini memahami sekitar dengan mengolah informasi. Informasinya ada, kemudian dianalisa, benar apa tidak. Sebab kalau terjadi apa-apa, maka dia sendiri yang akan terkena. Ini juga masalah ya. Sekarang di YouTube itu kan banyak sekali program ya. Di bidang pertanian misalnya, ini caranya begini, caranya begini, caranya begini. Itu kan tidak ada editorialnya, tidak ada yang tidak ada orang yang melakukan analisa. Benar nggak tuh data tuh? Jangan-jangan iseng aja. Sudah itu dicoba oleh petani, dicoba oleh masyarakat, kemudian mungkin karena datanya tidak benar, maka mereka akan merugi. Jadi kalau ada YouTube atau apapun, coba dipikirkan, diverifikasi. Jangan-jangan orang iseng aja untuk meramaikan. Oke, sekarang lagi musim ini, kemudian semuanya menanam. Ketika dia menanam, ternyata juga pasarnya tidak ada, harganya juga tidak ada. Jadi harus mampu untuk memahami sekitar dengan mengolah informasi dan menganalisisnya. Nah, ini kemampuan yang harus kita miliki. Complexity tadi disampaikan. Ketika dunia ini semakin kompleks, maka kita memerlukan komunikasi. Komunikasi saling komunikasi itu dalam bahasa agama silaturahmi, mendapatkan informasi dari teman, dan kolaborasi yang paling penting itu melakukan kerjasama. Nah, kerjasama antar siapa? Kalau sekolah ini bisa dengan Pemda, tapi kalau teman-teman ini, para mahasiswa, kolaborasi itu bisa dilakukan paling tidak sesama kita sendiri. Tapi bukan waktu ujian ya, waktu ujian kolaborasi. Wah, ini katanya kuliahnya kolaborasi, pas ujian kolaborasi. Ya, kolaborasi itu kolaborasi. Nanti kolaborasi usaha, memikirkan usaha sejak awal dan seterusnya. Ambigu, mengkaji dan terus melakukan perubahan. Kalau terjadi ketidakjelasan itu kita kaji terus menerus dan kemudian kita melakukan perubahan sesuai dengan yang kita pahami. Brittle harus beradaptasi, anxiety, empati, ketidakpenuh ketika kita berhadapan dengan kekhawatiran, maka kita harus empati terhadap orang lain dan juga mempunyai kepedulian. Non-linear, memahami sumber masalah, kalau bisa. Nah, ini masalahnya di mana, kita lihat nanti. Kita bisa ada kuliah khusus mengenai prime mover. Jadi kalau ini dari sini, kira-kira disebabkan oleh apa? Kita bisa tarik ke belakang, mencari sumber yang paling utama. Dan incomprehensible adalah kemampuan membuka diri, memahami perbedaan dan toleransi. Jadi kalau sesuatu yang kita tidak jelas, maka harus membuka diri dan seterusnya. Enggak, lanjut. Nah, ini 5 generasi ya, ciri-ciri generasi itu. Kelahiran 1922-1945, karakteristiknya value, logic, and discipline, stability. Nah, angkatan-angkatan ini lebih mementingkan stabilitas. Kemudian angkatan 6465, 46465, idealis, kompetitif dan sebagainya. Nah, kalau kita ini kompetitif ya. Di teori manajemen, saya kira dosen-dosen manajemen paham juga. Ada teori mengenai gagasan mengenai ocean strategi, pernah dengar itu kan? Sama Red Sea strategi. Jadi ada ocean strategi dan Red Sea strategi. Nah, kalau kita bicara tentang Red Sea strategi, itu kita berkompetisi dengan yang lain. Nah, kalau kita ingin berkompetisi dengan yang lain, maka kita harus lebih hebat dari yang lain. Ini Stesa ya, Stesa ini terserah gitu. Kalau mau berkompetisi dengan paling tidak universitas yang ada di mana? Di Subang.
atau mau berkompetisi dengan yang lebih besar lagi. Kalau itu yang dilakukan, maka kita harus bekerja lebih hebat, lebih kuat dengan yang lain. Ini prinsip orang Cina. Dia mengatakan begini, kalau kita ingin mengalahkan Amerika, kalau kita ingin mengalahkan Eropa, maka kita harus bekerja 3-4 kali lebih hebat dari mereka. Ini ingin mengalahkan Amerika, ingin mengalahkan yang lain, memble, ya, kuliah juga jarang gitu, tapi ingin hebat itu kan susah gitu. Jadi kalau kita ingin mengalahkan orang lain, terutama dengan reduksi strategi itu, maka kita harus berkompetitif, melangkah 4-5 langkah lebih hebat dari yang lain. Atau kita menggunakan Ocean strategi. Jadi menggunakan relung pasar yang tidak dimainkan oleh orang lain. Jadi bayang ya, kalau ini kompetisi, kalau ini relung pasar. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh orang lain nanti di dalam berbisnis ketika lulus, jangan sama. Tapi kita memikirkan sesuatu yang tidak dibuat oleh orang lain. Berarti kan kita bisa nomor 1. Ya. UGM itu dia hebat, bukan fakultas tekniknya, bukan kedokterannya yang mendunia itu, tapi program studi sastra Jawa. Nah, sebab apa? Sebab dia satu-satunya di dunia. Nah, saya nggak tahu di sini manajemen dan akuntan di universitas lain ada apa tidak. Ya. Kalau ada, kita berarti harus lebih hebat dari sekolah tinggi yang lain yang ada di Subang. Kalau tidak, ya kita ini hanya satu-satunya. Nah, kalau kita satu-satunya, berarti sebetulnya kita bisa mengembangkan itu sebagai relung yang tidak ada di tempat yang lain. Jelas ya, ada Red Sea strategi dan apa tadi? Blue Ocean strategi. Nah, persiapan masa depan. Jadi kita mempersiapkan mahasiswa, mempersiapkan segala macam untuk masa depan yang kita tidak pernah tahu kira-kira seperti apa. Nah, namun OCDE mengatakan walaupun masa depan tidak dapat diprediksi, namun dengan memahami berbagai tren yang sekarang melanda seluruh dunia, kita dapat belajar dan mempersiapkan diri untuk beradaptasi, mengembangkan, dan bahkan kita bisa membentuk masa depan tersebut. Jadi kita belajar aja kita tren-trennya, walaupun tadi tidak terlalu jelas kemana-mana, tapi sebetulnya ada hal-hal yang mungkin kita bisa lihat. Ya, lanjut. Nah, ini perkembangan teknologi industri 1.0 sampai kepada industri 4.0 dan seterusnya. Yang sekarang itu kan lebih cyber physical system, internet of things, network dan sebagainya. Dulu itu tidak ada itu kan, dulu hanya mesin uap, kemudian lebih mekanisasi. Sekarang ini kan kita sudah berada di wilayah ini. Yuk lanjut. Nah ini juga sama perkembangan eksponensial teknologi. Lanjut aja. Nah salah satu yang kita perhatikan itu adalah proyeksi demografi. Jadi saya pernah jadi ketua IPADI, ya, ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia di Jawa Barat, kemudian juga ketua koalisi Mitra Peduli Kependudukan Jawa Barat. Ini contohnya, 2010 itu Indonesia itu 238 juta. Tahun 61 penduduk Indonesia itu kurang lebih baru 60 juta. Mungkin tahun 1990-an mungkin baru 100 juta menurut Oma Irama kan. Ada lagunya, tahu nggak? Udah tahu belum? Ya, mungkin yang tua-tua tahu. 100 juta penduduk Indonesia tahun 90-an. Sekarang ini 2020 itu sudah 271 juta. Mungkin yang di Subang itu, saya pertama kali ke Subang mungkin ketika saya kecil. Ya, ketika saya kecil Sukamandi, dari Sukamandi ke Purwadadi itu masih naik dogong. Ada yang tahu dogong nggak? Ya, dogong itu rori ya. Jadi pakai rel, tetapi tidak pakai mesin. Jadi didorong oleh orang. Nah, itu dogong dari Sukamandi sampai ke Purwadadi. Orang jarang-jarang ketemu. Coba kalau sekarang, di mana-mana ketemu orang. Ini. Jadi penduduk kita ini 2025 itu 2020 itu kurang lebih 271, 2025 itu 282 juta,
2035 305 juta. Nah, pada saat Indonesia pada tahun 2045 ulang tahun emas, ini jumlahnya akan lebih banyak lagi. Nah, mungkin Anda nih nanti akan 2045 Indonesia emas itu kan. Nah, itu pesaing itu kan, jumlah orang yang banyak itu mungkin secara individual itu kan akan menjadi apa? Menjadi banyak urusannya. Kebutuhan beras, kebutuhan perumahan. Sekarang lihat di Subang ini perumahan udah masuk kemana-mana. Dulu tidak. Ini gara-gara ini apa? Gara-gara laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, jumlahnya semakin lama semakin banyak. Ini adalah contoh tantangan masa depan yang real. Yang real jumlah penduduknya, tetapi konsekuensinya macam-macam. Tanah, ya, nanti terjadi konversi lahan dari pesawahan menjadi perumahan. Kalau sawahnya kemudian hilang, nanti Subang yang dulu termasuk wilayah surplus pangan harus mencari dari luar. Kalau mencari dari luar itu kemudian di Indonesia tidak ada, kita terpaksa harus impor. Kalau terjadinya impor, maka sebetulnya devisa negara itu terkuras. Ya sudah begitu. Ini karena jumlah penduduk yang banyak. Dan kita sekali-kali mengatakan, kan katanya nanti ada bonus demografi gitu. Nah ini saya ingin menyampaikan juga nih ya, ini hati-hati dengan kata ini, gombal ini, ya, menjerumuskan istilah bonus ini. Jadi nggak ada, kalau menurut saya yang disebut bonus demografi itu tidak ada. Itu hanya istilah yang sebetulnya dalam beberapa hanya wacana yang secara teoritis saja, tetapi kenyataan itu tidak ada. Mari kita lihat, enggak? Ya tolong saya diingatkan ya. Bonus demografi adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun di suatu wilayah lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif 0-14 dan 65 tahun plus. Jadi usia 15 sampai 64 itu lebih banyak dibandingkan dengan usia 0-14 dan 65. Dulu kita itu 0-14-nya yang banyak. Sekarang dengan program keluarga berencana dan sebagainya, mungkin jumlahnya semakin menurun. Jadi yang 65-nya justru sekarang semakin meningkat. Kenapa? Karena tingkat kesehatan yang tinggi, maka sebetulnya nanti usia tuanya itu akan lebih banyak. Tapi yang paling banyak itu adalah 1564. Nah ini katanya bonus. Padahal 1564 itu semuanya bekerja atau tidak? Tidak bekerja. Ada yang sekolah, apalagi? Ada ibu rumah tangga. Ada yang menganggur. Ya. Kan hanya ngitung-ngitung aja 1564 dibagi dengan 1465. Padahal yang 1564 itu belum tentu bekerja. Coba kita lihat terus. Nah, jadi memang jumlahnya seperti ini. Proporsi penduduk 014 itu turun. Kemudian periode yang sama usia kerjanya naik. Penduduk usia lanjutnya 65 tahun ke atas naik dari 2,4% menjadi 5,95%. Nah ini data-data ini harus kita lihat juga, kita cermati. Jadi kalau mau ke depan mau berbisnis, lebih baik berbisnis yang berkaitan dengan apa kira-kira? Kalau dulu kita membuat SD Impres karena jumlah penduduk banyak, maka ke depan yang harus kita buat apa? Rumah jompo Impres. Karena apa? Karena yang usia di atas 65 semakin lama semakin banyak. Nah ini kemampuan analisa melihat data. Jadi jangan melihat begini aja. Oh berarti ke depan itu usia 65 itu akan lebih banyak lagi. Satu. Yang kedua, sekarang ini dari extended family, dari keluarga yang sangat luas, sekarang berubah menjadi keluarga yang inti. Jadi hubungan anak dengan ayah, dengan ibu kan semakin lama semakin longgar. Dulu Kang Slamet itu, Pak Slamet itu kalau mau menikah, itu rapat plenonya beberapa kali itu. Ya, pertama adalah di antara keluarga. Nah, kemudian setelah itu rapat pleno tahap kedua, kakek, nenek, ya, tante segala macam diajak rapat. Ini saya cocok nggak dengan ini? Itu kan dulu begitu. Karena apa? Karena hubungan itu sangat erat. Nah, sekarang ini, ya mungkin di antara keluarganya sendiri gitu. Keluarga sendiri aja terbatas. Dan saya menikah dengan ini setuju atau tidak? Ya sudah, segitu aja. Atau bahkan
jangan-jangan ibu dan bapaknya saja tidak tahu. Tiba-tiba udah bawa cucu, bawa anak aja gitu. Nikahnya juga tidak jelas. Tapi 65 tahun ke atas itu akan meningkat. Nah, mungkin ini adalah termasuk bisnis kita ke depan. Ini apa yang harus kita lakukan? Lanjut. Nah, yang harus diperhatikan adalah, ini penduduk di India nih kayak gini nih. Nggak tahu kita kira-kira akan begini apa enggak ya. Yang turun hanya proporsinya saja, angka absolutnya tetap tinggi. Jadi kalau angka absolutnya tinggi, prosentasenya menurun, kan kalau prosentase dikalikan jumlah yang tinggi itu, tetap aja jumlahnya akan tinggi. Jadi, dulu 65% dari 100, ya, sekarang menjadi 40 atau 50% dari 200, sebesar mana tuh? Nah, jadi, proporsinya menurun, tetapi kalau jumlah absolutnya tinggi, tetap aja jumlahnya akan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, penduduk usia kerja belum tentu bekerja. Nah, dengan kondisi sekarang dan angka absolut penduduk muda besar, maka biaya investasi tetap saja besar. Nah, jadi nanti jumlah sekolah, jumlah guru, dan sebagainya itu akan tetap tinggi. Lanjut. Nah, usia kerja. Penduduk usia kerja itu juga tadi, apakah semuanya punya pekerjaan atau tidak? Sebagian besar, 65% bekerja di sektor informal yang rentan terhadap ketidakpastian pendapatan dan jaminan sosial. Jadi banyak orang yang bekerja tapi bukan bekerja di sektor yang formal. Nah, termasuk juga kan tidak tahu kalau pabrik itu segala macam kan banyak di wilayah-wilayah itu, tapi sebetulnya itu juga agak-agak rentan juga ya. Mungkin dengan COVID kemarin juga banyak yang di PHK dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini contoh penduduk usia bekerja itu belum tentu bekerja. Jadi ada yang sekolah, ada yang mengurus rumah tangga, itu 39,6 juta, 62% tersendiri. Lainnya itu juga 12%. Yang bekerja itu 124 juta. Dari yang bekerja itu sebetulnya banyak juga yang menganggur. Ini data lama, 5,34%. Nah, kemarin dengan adanya COVID itu bisa 7% sampai 10% terjadinya pengangguran. Enggak, lanjut. Nah, ini syarat menjadi bonus, suplai tenaga kerja yang besar, berkualitas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Nah, ini soal kualitas juga sama juga. Apakah berkualitas atau tidak? Saya tidak tahu ya. Lama saya tidak ngecek data. Di Subang ini, lama tinggal di sekolah tuh ada yang tahu nggak kira-kira berapa tahun? Angka tinggal di sekolah, angka sekolah, berapa tahun kira-kira? Ya, 7 tahun. Artinya orang Subang rata-rata hanya sampai kelas 1 SMP saja. Kalau orang Subang hanya kelas 1 SMP saja, untuk bisa bekerja di pabrik, maksudnya di sekitar di sekitar Kalijati sampai ke Purwakarta gitu, kan banyak pub di sana, banyak pabrik. Bisa diterima nggak kira-kira? Kalau hanya lulus SMP kelas 1 aja, selesai SMP kelas 1 aja. Mungkin kan tidak. Nah, ini contoh masalah yang kita hadapi. Kalau hanya dari lulus kelas 1 aja, dia akan nggak bisa bersaing dengan yang lain. Oleh karena itu ketika pabrik itu dibangun, maka orang Subang itu hanya menjadi penonton saja. Kalau syarat bekerja di pabrik itu lulus SMP, mungkin yang didatangkan itu dari Jawa Tengah, dari tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu, jangan aneh kalau di wilayah sana, orang lebih banyak berbahasa Jawa misalnya dibandingkan dengan berbahasa Sunda gitu. Karena orang Sundanya sendiri tidak bisa masuk ke pabrik-pabrik itu. Karena rata-rata tingkat pendidikan di Jawa Barat ini relatif kecil. Nah ini makanya sebetulnya ya tingkatkanlah sekolah dan sebagainya supaya kita bisa bersaing dengan yang lain. Terus, nah ini keadaan tenaga kerja Indonesia tahun 2020, pengangguran terbukanya itu 7,07%, itu karena COVID pada saat itu. 2021 mungkin lebih meningkat lagi. Terus ini dampak COVID terhadap penduduk usia kerja Agustus 2020. Enggak, lanjut lagi.
Ini resesi global tahun 2023 ini diperkirakan akan ada terjadi resesi global tahun 2023. Nah ini teman-teman ekonomi sinilah yang cerita ya tentang resesi. Nah, tapi apa nanti yang akan terjadi? Mungkin kita akan seperti tahun 98, seperti tahun 2020, pertumbuhan ekonominya paling tidak selama 2 semester itu tidak naik-naik, bahkan minus. Konsekuensinya apa kalau resesi itu terjadi? Nanti tidak ada lagi program kerja yang pabrik-pabrik yang dibangun, tidak ada rekrutmen tenaga kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Lanjut. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan kemampuan masa depan. Jadi, yang pertama adalah disciplinary knowledge. Bidang ilmunya, pengetahuan di bidang ilmunya. Jadi, kalau Anda ahli manajemen, ya manajemen itu coba diperdalam. Kalau akuntansi diperdalam. Tapi apakah cukup dengan hanya di bidang ilmu itu saja? Yang harus kita kembangkan adalah interdisciplinary knowledge. Jadi bukan hanya bidang ilmunya saja, tetapi yang ditambah adalah bidang ilmu yang lain, interdisiplin. Itu yang kita perlukan. Pak Slamet itu, dia adalah sarjana peternakan. Jadi bidang ilmunya adalah peternakan. Tapi mungkin pengetahuan interdisiplinirnya sangat tinggi. Jadi boleh bertanya apa saja ke Pak Slamet, kecuali ilmu peternakan. Ya, Pak Slamet ya. Jadi ini interdisciplinary knowledge harus kita kembangkan. Kalau tidak ya kurung batok ya. Bidang itu saja. Tapi ini bagaimana kaitannya manajemen dengan bidang lain atau aplikasi manajemen untuk berbagai hal. Oleh karena itu, practical knowledge itu hal yang praktis itu harus kita pahami. Nah, saya tidak tahu di SESA ini ya sekolah tinggi mestinya juga aspek prakteknya juga harus juga lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan. Kalau universitas itu kan pada dasarnya menghasilkan pengetahuan. Oleh karena itu ya banyak yang prakteknya sedikit. Tapi kalau sekolah tinggi itu mestinya prakteknya itu cukup banyak, practical knowledge. Kemudian skills, kognitif, kemudian social and emotional skill. Nah ini harus dikembangkan, physical dan practical skills. Nah ini bagian-bagian ini mudah-mudahan menjadi bagian juga yang diajarkan di sini. Ya, kemudian attitudes and values. Nanti kita sampaikan ke sana. Nah, kalau kita bisa mengetahui ini, maka kompetensi dan action. Jadi nanti kita lihat bidang-bidang lain yang harus kita pahami. Karena begini, ilmu atau pengetahuan itu sekarang bisa dicari dengan mudah, bukan dengan mudah ya. Dengan Google aja kita bisa cari. Iya kan? Anda ingin tahu definisi ini, mungkin rumus-rumus akuntansi, cari aja di Google. Tapi belum tentu kita bisa mempraktekannya. Nah, itu harus ada bimbingan dari sekolah. Ya. Kan cari aja. Jadi saya juga kemarin ada teman sakitnya ini, cari aja. Oh, ini sakitnya ini. Tapi kan hanya sampai di sana saja. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya kan teman-teman dokter yang paling tahu. Ya, lanjut. Nah, keterampilan masa depan. Nah, ini literasi, kemudian hitung-menghitung, scientific literacy, ICT, ICT rata-rata kita sudah paling tidak kita bisa menggunakan, kemudian financial, kemudian cultural and civic literacy. Jadi pengetahuan budaya juga menjadi sangat penting. Jadi saya tidak tahu ya budaya Pantura itu kan beda dengan budaya Priangan Timur gitu misalnya. Nah, kalau Subang itu kan, Subang juga kan kalau Subang Selatan itu beda dengan Subang bagian tengah ini, dan Subang juga bagian utara. Tadi kita diskusi sebentar, kuliahnya juga beda. Kalau dari Ciater, Cijambe, apalagi wilayah atas itu. Nah, itu agak ke Bandung, tapi kalau yang di wilayah sini agak ke sini. Tapi kalau yang wilayah utara, Pusaka Nagara, apalagi Compreng ya. Compreng ada kan? Ada orang Compreng nggak nih? Ada. Compreng. Nah, itu mungkin ke arah mana? Ke arah
daerah Cirebon. Tapi kalau sudah Purwadadi, Pasir Bungur, Sukamandi, Sasat, Patok Besi, apalagi terus di wilayah sana mungkin dia lebih senang ke arah wilayah mana, Karawang dan sebagainya. Nah, ini juga peta-peta ini harus kita pahami bersama. Kemudian kompetensi. Nah, yang paling penting adalah critical thinking dan problem solving. Jadi yang dipentingkan juga ke depan itu adalah berpikir kritis. Nah ini berpikir kritis itu nggak ada sekolahnya, nggak ada mata kuliahnya, tetapi sebetulnya itu bisa dilatih. Jadi critical thinking, selalu berpikir kritis. Ini benar apa enggak? Data itu benar apa enggak? Ya. Kemudian problem solving, dicoba dilatih. Mungkin ada metodenya. Kalau masalahnya seperti ini, kira-kira menurut gagasan kita, apa yang harus kita lakukan? Kemudian creativity. Kita harus kreatif. Kalau nggak kreatif ya, matilah kita duluan. Kita seringkali menyebutkan bahwa gelandangan itu orang-orang pemalas. Ya. Tapi jangan-jangan mereka termasuk orang kreatif gitu. Buktinya apa? Sampai hari ini mereka hidup. Coba Anda jadi gelandangan gitu 3-4 hari. Ya, tidak punya duit, tidur di mana saja. Ya. Mungkin kita sudah selesai. Lanjut. Nggak, tadi bawahnya communication, kemampuan, balik lagi, kemampuan komunikasi dan kolaborasi tadi. Nah, karakter yang lain adalah curiosity, keingintahuan. Nah, ini saya nggak tahu nanti bisa jadi bahan kuliah lagi atau seperti ada curiosity. Selalu kita ingin tahu. Ini kenapa, ya, dan terusnya ya. Kemudian kemampuan adaptability, leadership, social and cultural awareness dan sebagainya. Nah ini yang harus kita lihat. Nah, nanti dibagikan aja ya Pak. Ya, mangga lanjut. Nah sama. Jadi ada critical thinking, ada kemampuan komunikasi, ada kemampuan kolaborasi, ada kemampuan kreativitas. Jadi Anda lihat tuh kira-kira seperti apa. Lanjut. Jadi kesiapan masa depan itu, kalau kita lihat critical thinking, mempelajari tentang problem, communication itu seperti ini, planning and ways of working, mental flexibility dan sebagainya. Nah ini kesiapan masa depan yang harus kita siapkan. Mungkin ini kalau bisa disiapkan di sekolah ini bagus gitu. Tapi kalau tidak, kita menggunakan kulikuler, kemudian ekstrakurikuler. Kemarin kan Menteri, siap Bu. Waduh, alhamdulillah nih masih ditulis 60 menit lagi. Tenang. Ya, kemarin itu Ibu Menteri Sosial mengatakan ijazah itu tidak penting gitu. Jadi menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Sebetulnya mungkin logikanya tidak begitu. Jadi faktor pendidikan itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan diri itu bisa 20-30% saja. Makanya sekarang mengatakan bahwa ada sekolah-sekolah yang tidak melihat IPK, tetapi dia melihat apakah pernah aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, itu termasuk, makanya aktivitas di organisasi kemahasiswaan itu dijadikan juga sebagai apa? Direkod, dicatat. Namanya ini IPK-nya 3,0, tapi dia aktif di kegiatan ini. Karena kegiatan yang semacam itu bisa berkontribusi besar terhadap keberhasilan seseorang. Ya. Dulu saya ditanya juga, kalau teman-teman ketawa-ketawa semua kan, saya kalau sekolah itu, nggak tahu pas sekolah apa tidak ya dulu di Fakultas Pertanian, rasanya sih lebih banyak mainnya dibandingkan sekolah. Lebih banyak mainnya. Jadi mainnya di mana? Ya latihan kepemimpinan, menjadi ketua di satu kegiatan, retorika, belajar berbicara di muka umum, belajar surat menyurat melalui organisasi. Jadi ketika jadi rektor itu, kalau soal surat menyurat itu saya berani bertanding dengan sekolahan sekretaris, karena seumur-umur jadi sekretaris juga. Ketika kita membuat statuta, ketika kita membuat aturan-aturan main, itu mah cetek lah.
Karena seumur umur saya terbiasa dengan mengutak-atik anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu. Nah, itu kan itu yang begitu juga menjadi sangat penting. Bagaimana cara memimpin sidang, bagaimana terjadi konflik ketika bersidang, itu kan harus ada pengetahuan itu juga. Nah, jadi ini, nah kemudian yang lain ya, digital fluency and citizenship, digital literacy, digital learning, digital collaboration dan sebagainya. Mangga langsung. Yuk lanjut. Nah curiosity ya, tadi curiosity selalu ada keingintahuan. Ingin tahu aja apa ini sebetulnya. Selalu di pikiran itu nggak boleh diam lah. Ya, selalu berpikir apa ini. Walaupun konsekuensinya istri saya sering marah. Ya, kalau berjalan itu saya nyetir itu dipikirnya ini banyak sekali tuh di pikiran itu. Lupa di samping itu ada istri gitu kan. Ya, karena mikir aja macam-macam aja di pikiran. Oh ini gimana. Nah, tapi begitu amat nggak boleh lah ya. Jadi selalu bertanya, terutama the important things, not to stop question. Selalu jangan berhenti untuk bertanya. Kemudian baru dicari kira-kira jawabannya seperti apa. Yang paling penting adalah why. Terus. Nah ini ada metodenya. 5 ways to infuse curiosity across the curriculum. Ask the right question. Bertanya. Nah, ini kalau kita anak kecil itu kan dulu tidak boleh bertanya kalau di Sunda ya. Maneh mah kok kolot pegok. Nah, gitu kan kalau anak bertanya itu. Apa istilahnya? Bukan celembeng, cerewet. Nah, kalau anaknya lebih pintar, mual ayah tak-tak, sirah ngaluhuran tak-tak. Jadi orang tua selalu lebih hebat. Jadi ini explore real world problems and scenarios. Jadi dilihat terus masalah-masalah ini. Lanjut. Nah, ini orang Prancis itu menamakan pourquoi. Curiosity itu pourquoi. Apa itu pourquoi itu? Mengapa? Dari mengapa inilah kemudian muncul gagasan-gagasan. Mengapa pesawat itu bisa terbang? Ya kan? Mengapa pesawat itu bisa terbang? Kemudian baru berpikir. Jadi selalu di pikiran itu, selalu disiapkan tempat why. Mengapa, dan mengapa. Lanjut. Nah ini juga creative thinking itu ada ilmunya. Ya, analytical, open-minded, problem solving, dan sebagainya. Yuk, mangga. Sekarang bagian-bagian akhir nih. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ini undang-undang itu mengatakan begini. Jadi, walaupun kita pintar dan sebagainya, tapi jangan lupa kepada nilai-nilai agama, termasuk di dalamnya adalah Pancasila. Nah, kemudian yang pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan, bukan menghasilkan pekerja. Ini saya nggak banyak nggak setuju juga nih dengan Pak Menteri ini, karena dia selalu mengatakan link and match gitu kan, bahwa sekolah itu diarahkan seolah-olah untuk menjadi pekerja gitu. Padahal sekolah itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Kalau sudah cerdas, kesananya gampang gitu. Ini yang paling penting. Coba dibaca lagi mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah mencerdaskan. Jadi bukan menghasilkan pekerja yang kemudian ukurannya itu nanti susah nanti bekerja sekarang link and match apa lagi, banyak sekali itu istilah-istilah yang digunakan dengan kurikulum apa Bu, PBE atau apa ya. Saya di fakultas itu
teman-teman, wah ini OBE ini karena sebetulnya ini berkaitan juga dengan apa sih istilahnya itu? Ini seolah-olah bahwa sekolah itu diarahkan untuk menjadi pekerja. Tidak. Tujuan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau cerdas, nanti ditambah kreativitas, ditambah segala macam, ditengah segala macam, kita itu akan bisa beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Lanjut. Nah, yang paling penting ini penguatan agama, akidah. Nah, ini akidah ini yang paling penting. Ya. Akidah itu yang paling penting adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu bukan hanya percaya Allah itu ada. Itu yang paling pertama, percaya Allah itu ada. Rukun iman lah dilihat kembali. Akidah itu rukun iman. Allah itu ada, Allah itu maha melihat, Allah itu tidak tidur, ya, tidak pernah ngantuk kan gitu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi kalau Allah itu tidak tidur, ya jangan korupsi lah. Iya kan? Kemudian ibadah. Ibadah itu juga ibadah yang tercermin di dalam perilaku sehari-hari, yaitu perilaku akhlak. Banyak yang ibadahnya rajin, tiap pagi kirim tahajud gitu kan. Tapi akhlaknya itu tidak menunjukkan bahwa dia itu ahli ibadah gitu. Temannya Kang Slamet ya. Ayah Kang Slamet begitu tuh. Kemudian akhlak itu yang paling penting adalah silaturahmi. Silaturahmi itu adalah komunikasi. Nah, jadi komunikasi yang baik. Nah, saya datang sini sebetulnya utamanya adalah tujuannya ya kalau gagah-gagahannya begitu. Kita ingin bersilaturahmi, berbagi pengalaman, berbagi pendapat, ya mudah-mudahan jadi bagian dari pahala gitu ya. Nah, kemudian dan yang paling penting yang terakhir menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Ini jadi agama itu yang paling penting itu juga di bawahnya itu menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Bukan agama itu kemudian menjadi pertentangan, menjadi segala macam. Dasarnya itu tetap dari yang di atas. Terus terjadi. Nah, berpikir itu kita jangan digital. Kita harus berpikir analog. Bayang nggak tuh? Kalau digital itu kan kelihatan tuh. Kalau kita menggunakan apa? Jam tangan digital. Yang kelihatannya angka apa? Hanya satu angka saja kan? 7.0. Kalau analog apa yang bisa kita lihat? Ya, angka 7 ini harusnya bisa kita dudukan di dalam kerangka semua angka. Nah, kalau kita kan kacamata kuda, itu aja. Tapi mestinya skill ke depan itu bukan hanya bidang ilmunya tadi, tetapi harus mampu mendudukan bidang ilmu itu di dalam kerangka yang lebih besar. Jadi jangan berpikir digital, kita harus berpikir analog. Jadi ini juga oke lah teknologinya digital semua, tapi cara berpikir jangan berpikir digital, harus berpikir analog. Jadi segala persoalan kita didudukan di dalam kerangka yang lebih besar. Nah ini juga saya kalau guru besar ya di Unpad, ya oke lah pasti bidang ilmunya sih hebat gitu kan. Nah, tetapi apakah bidang ilmu itu yang paling penting kita lihat didudukan di dalam kerangka bidang-bidang ilmu yang lain. Nah itu juga salah satu ciri dan sebagainya. Terus ya hatur nuhun. Jadi ini gotong singa ini ya di Ciri Khas Subang. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan, kecuali istri saya nanti sambil pulang aja. Ya, kalau mau ditanya nanti silakan nanti sambil di jalan aja. Kalau yang lain-lain monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ilmu luar biasa ya, hari ini mengkombinasi antara agama, bagaimana menghadapi ketidakpastiannya. Kalau anak milenial sekarang bilangnya galau ya Prof ya. Galau itu jangan dipelihara katanya gitu ya. Oke, baik. Nah ini link match ke terakhir, curiosity, keingintahuan. Nah kata Prof adalah salah satu kunci. Maka hari ini mangga yang pengen
tahu lebih dalam tadi materi atau mungkin ada yang mau curhat-curhat dikit galaunya gitu ya menghadapi ketidakpastian baik di perkuliahan ataupun di menghadapi tadi mungkin banyak informasi tentang perihal resesi 2023, silakan akan dibuka per termin dulu ya, satu terminnya 2 pertanyaan, oke? Nanti boleh disebutkan nama, kemudian mungkin asal kecamatannya gitu ya. Siapa tahu ada yang satu kampung dengan prof gitu ya. Kemudian baru prodinya gitu ya, gitu. Oke, baik, kita mulai saja ya. Itu door prize-nya sudah melambai-lambai gitu ya. Kalau nggak ada yang mau nanti buat saya semua, saya bawa pulang gitu ya. Oke, baik, silahkan termin pertama. Siapa yang ingin bertanya? Belum ada yang ngacung. Siapa yang ingin bertanya? Ayo. Ridwan. Tadi belakang ada tuh. Oh, itu ada di tengah. Minta tolong ke Neng Hana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya. Nama saya Yusni Ayu Rahmawati. Saya berasal dari Kecamatan Subang dan berasal dari Prodi Manajemen. Jadi pertanyaan saya, tadi kan Profesor membahas bahwa masa depan itu tidak pasti. Lalu dibahas juga tentang cara kita mengembangkan dari knowledge dan skill yang kita miliki. Tapi bagaimana caranya jika kita masih ragu untuk masa depan karena kita tidak memiliki target atau kayak, aduh saya itu mau jadi apa ya di masa depan? Karena kan itu berpengaruh juga terhadap penentuan skill dan pengetahuan kita yang harus sesuai gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita menentukan target yang sesuai dengan kemampuan kita yang bisa menyokong masa depan kita. Mungkin sekian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Prof. Ya. Jadi ini pengetahuan juga bahwa masa depan itu terus berubah. Jadi adaptabilitas, kita harus beradaptasi terhadap masa depan yang terus-menerus berubah. Jadi target itu juga, ya mungkin hari ini begini, besok begitu. Oleh karena itu, termasuk juga STESA ini, program kerja itu jangan-jangan harus kita update terus-menerus, gitu. Sesuai dengan perkembangan yang berlaku. Jadi nggak bisa tidak ada target yang tapi yang paling penting, ketika targetnya itu ke depan itu pasti terus-menerus berubah, dasar-dasar kita, pengetahuan kita, itu yang harus kita siapkan. Ketika targetnya terus berubah, kita mampu terus-menerus beradaptasi. Jadi termasuk kurikulum ya, ini kurikulum ini kan, saya kritis juga terhadap kurikulum. Perguruan tinggi itu adalah suatu lembaga percepatan yang lambat. Ya, percepatan yang lambat, dia bergerak, tetapi dia jauh lebih lambat dibandingkan pergerakan yang ada di dunia luar. Ketika dia mau beradaptasi, ada aturan akreditasi, aturan segala macam. Nah, padahal sebetulnya target itu selalu bergerak. Ketika target bergerak, maka sebetulnya kita harus terus-menerus melakukan pembaharuan terhadap yang kita miliki. Jadi yang paling penting Anda siapkan, oke lah masa depan itu saya targetnya target umum, saya targetnya tentu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dalam bidang saya, ya. Dan untuk bisa mencapai itu, kita siapkan dasar-dasarnya, supaya nanti apapun yang terjadi dengan perubahan itu, maka kita bisa melakukan beradaptasi dan melakukan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Jadi ya memang di teori manajemen itu kan
salah satunya ada goals ya, kan gitu ya kalau nggak salah ya. Kita harus ada goals. Nah, goalsnya itu apa? Goalsnya itu selalu berubah, sudah jelas. Nah, ketika goalsnya itu selalu berubah, maka Anda strateginya juga. Ya, planning itu nggak ada yang planning yang bisa berdiri sendiri. Sekarang ini, hari ini kita rencanakan, besok terjadi yang tidak jelas. Tapi kemampuan planningnya itu harus Anda siapkan gitu. Itu yang saya maksud. Ya, kan ada planning, organizing, activating, apalagi controlling. Nah, bidang ilmu itu yang harus kita kuasai. Sehingga ketika goals itu berubah, maka sebetulnya ini kita mainkan lagi secara terus-menerus. Itu pandangan saya seperti itu. Mangga, nuhun. Baik, jadi mungkin intinya memang dasar dari proses itu sendiri ya Prof ya. Jadi ketika tadi urutan pertama memang ada knowledge ya. Jadi knowledge-nya yang harus dikuatkan. Baru nanti berikutnya disupport oleh skill. Baru terakhir attitude. Gimana Neng Yusni? Puas Neng? Awas. Panitia boleh kasih door prize-nya biar penyemangat ya ke Neng Yusni. Oke. Applause. Enggak. Ya tuh ya, dapat ya. Yang lain coba masih ada satu pertanyaan untuk termin. Oke, tuh aktif jadi. Ya, nanti masuk termin kedua ya. Oke, yang belakang, mangga. Kali ini dari Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bintang Ramadan dari Kecamatan Pusamalang. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Subang. Langsung ke pertanyaannya saja. Kan Prof itu memiliki track record yang cukup mumpuni dalam berorganisasi. Menurut Prof, seorang pemimpin yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya sih sebetulnya pemimpin yang baik itu seperti Rasulullah Muhammad SAW. Amanah, fatonah, tabligh, apalagi? Satu lagi apa? Amin ya. Amanah ya tadi. Sidik, amanah. Nah, hanya masalah di kita adalah kalau menurut saya dalam beberapa hal kita ini gagal untuk menginternalisasi. Saya gunakan istilah menginternalisasi. Jadi teorinya ada. Kemudian teorinya ada, tetapi teori-teori amanah, fatonah, segala macam itu tidak terdampar di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Mungkin kita tidak kurang bagus untuk metodologinya mengajarkan. Amanah itu seperti apa? Jadi saya baru hari kemarin pulang sore menyelenggarakan lokakarya nasional mengenai internalisasi Trisatya dan Dasadharma. Ini pasti teman-teman tuh tahu semua tuh ya. Ini kan Subang itu daerah Pramuka ya. Pertanyaan saya, kalau ditanya tentang Trisatya pasti hafal semua, bisa hafal. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hafal itu. Pertanyaan, oleh pembimbing, oleh pembina pernah diajarkan kehormatan itu apa? Ada yang mengajarkan kehormatan itu apa? Indikatornya itu apa? Indikator kehormatan itu adalah salah satunya misalnya dia menjaga nama baik dirinya sendiri. Dia tidak korupsi. Itu adalah indikator kehormatan. Tapi tidak pernah diajarkan itu. Hanya ya kalau ulang janji kan, Pramuka ulang janji nggak? 14 Agustus kan? Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga tanya juga nih Pak Guru Pancasila gitu kan. Ya, Pancasila itu sebetulnya
Bagaimana mensosialisasikannya? Nilai-nilai itu supaya nilai-nilai Pancasila itu tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Sambo kurang bagaimana Sambo? Ya, ini contoh aja, Sambo itu kurang bagaimana dia? Nah, kalau dia ditanya Pancasila, pasti dia tahu Pancasila. Dia dididik dengan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kemudian dia melakukan penyimpangan yang sangat dahsyat. Artinya nilai-nilai itu hanya diomongkan saja, tidak masuk ke dalam perilaku keseharian. Makanya tadi akidah itu tercermin dalam ibadah itu tercermin di dalam akhlak. Nah, proses ini sebetulnya. Jadi ketika ditanyakan ya tadi pertanyaannya mengenai bagaimana kepemimpinan, kita tahu, yang idealnya kita tahu, tapi bagaimana mengajarkannya itu supaya itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, itu yang menjadi tantangan kita gitu. Kalau saya begitu, dan kita gagal. Saya nggak tahu juga ya. Pak Jokowi itu kan mengatakan revolusi mental. Kemudian kita berbicara tentang karakter. Apa sih yang dilakukan untuk revolusi mental gitu? Metodenya seperti apa? Bagaimana cara mendidiknya? Nah, jadi kita punya nilai-nilai ideal, tapi nilai-nilai ideal itu kita ketahui, tapi tidak kita amalkan. Jangan-jangan yang salah itu adalah karena metodenya itu yang tidak pas. Saya juga pernah diminta bicara di teman-teman CMB ya, Korps Mubalik Bandung. Kang, apa judulnya? Saya bilang judul yang akan saya sampaikan hari ini adalah menggugat dakwah. Dakwah itu digugat gitu karena dakwahnya setiap hari dari pagi, dari mulai matahari terbit sampai mata istri terbenam gitu kan. Dakwah aja gitu. Tapi apakah itu kemudian mencakup nilai-nilai perubahan atau tidak? Kalau itu dilaksanakan hebat lah. Ya, apakah ada yang hafal dasar dharma nggak? Nah, ya, apa akan dibacakan dasar dharma? Bagian nomor 10 tuh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pramuka itu hemat, cermat, dan bersahaja. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, baru kemarin aja tuh, ya, tiba-tiba ada yang nulis anggota pramuka di Unpad itu. Anda ini menuduh yang tidak-tidak, coba baca dasar dharmanya. Kemudian ketika kita mau menyelenggarakan kegiatan hari kemarin itu, membuat proposal yang gede gitu. Ini butuh ini, butuh ini. Kemudian dia menulis, kita perlu ini. Saya bilang, di mana Anda dasar dharmanya, hemat, cermat, dan bersahajanya? Nah, ternyata itu hanya sekedar dibaca saja. Jadi, nilai-nilai kepemimpinan itu, salah satunya itu, pertama menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu, sebab kalau kita tidak menjaga kehormatan, yang harus kita pikirkan bukan hanya diri sendiri, keluarga saya, istri saya, asal sekolah saya. Wah, ini lulusan Unpad nih, jadi koruptor kan gitu. Wah, ini katanya pembina pramuka, tapi jadi koruptor juga. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang harus dididikan, diinternalisasi. Saya gunakan istilah internalisasi. Jadi diperkenalkan, kemudian didialogkan, sampai ujung-ujungnya menjadi mendarah daging. Jadi kalau ditanya, ya Rasulullah lah. Dan setiap maulid itu tidak pernah dibicarakan juga gitu kan. Ada kalau maulid ada juga membicarakan itu, hanya mengatakan, oke, Rasulullah itu adalah amanah, yang kedua adalah fatonah, yang ketiga adalah tabligh, yang keempat apa? Sidik gitu kan, dapat dipercaya. Nah, tapi pernah nggak dilatih tuh, bagaimana orang itu dapat dipercaya? Bagaimana orang itu amanah? Nah, salah satunya adalah menurut saya akidah gitu yang harus diajarkan. Jadi sholatnya iya, tapi antara sholat dengan sholat dia korupsi gitu misalnya. Ya, ada nggak gitu tuh? Jadi ketika sholat itu Allah itu ada, tetapi antara sholat dengan sholat dia menerima amplop. Nah, ketika dia menerima amplop, dia menganggap bahwa Allah itu tidak ada kan begitu. Padahal katanya Allah itu maha melihat. Nah ini yang harus kita ingatkan. Jadi sholat ya sholat, ketika sholat bahkan batal ya, misalnya kentut begitu, dia wudhu lagi karena takut Allah itu melihat. Tetapi sebetulnya batal karena korupsi antara sholat dengan sholat, dia menganggap Allah itu tidak ada. Saya agak ekstrim ya dalam hal ini, saya selalu mengatakan ini jangan-jangan bangsa kita ini
bangsa kita ya. Jadi saya termasuk, kadang-kadang saya mengatakan bangsa kalian ini, ya, supaya saya tidak termasuk ya. Bangsa kita ini, jangan-jangan Pak Ketuanya ateis kadang-kadang gitu. Tidak ada satu orang pun orang Indonesia yang mau disebut ateis, tapi realitasnya kita bertuhan itu hanya pada saat ibadah. Di luar ibadah mungkin kita ya menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Kan ada hakim yang ditangkap ketika sedang berpuasa, kan makanya 7 orang hakim di Medan ditangkap di bulan Ramadan. Ditanyakan semuanya puasa semua. Puasa semua, dia OTT, tertangkap tangan. Kalau dia tertangkap tangan, OTT ya kan nggak apa-apa, kan tujuannya juga ini untuk lebaran juga gitu kan, ini juga antara landasan, cara dan tujuan itu harus menjadi perhatian. Ini kalau saya idealnya ada nilai-nilai ideal, tapi bagaimana cara kita menginternalisasikan nilai-nilai itu sehingga nanti menjadi internalize, mendarah daging. Mangga nuhun. Baik, kita break sejenak untuk mendengarkan azan. Kasih tahu Baik, alhamdulillah ya sudah memasuki waktu duhur. Ini karena keterbatasan, berarti tadi yang mengacu mungkin belum rezekinya ya, tapi nanti boleh misalnya kalau ada pertanyaan nanti bisa menghubungi panitia untuk kontak langsung ke Prof. Ganjar. Tadi terima kasih kepada Muhammad yang sudah bertanya ya. Itu alhamdulillah gilirannya dapat tumbler ya. Aduh alhamdulillah. Oke. Jadi memang tadi ya sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Ganjar, bahwasanya agama menjadi salah satu landasan utama, dan ini sebenarnya relevan ya dengan Pancasila. Itu nomor 1 juga mengacu pada kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu akan melandasi semua. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menarik sedikit kesimpulan. Mudah-mudahan nanti kalau salah bisa dibenarkan Prof. Jadi kalau tadi boleh disimpulkan, ketika kita menghadapi sebuah ketidakpastian, maka kalau dikaitkan dengan kemampuan, maka memang landasan adalah agama ya. Bagaimana mengedepankan akidah, kemudian ibadah, akhlak, silaturahmi, dan manfaat. Nah, ini sebenarnya relevan ketika kita mencari tahu ya, keingintahuan sesuatu gitu ya, menghadapi masa depan. Bagaimana knowledge dibentuk, skill kemudian dikuatkan, juga attitude yang dimiliki itu tetap terbalut dalam
kerangka agama gitu. Agar apa? Itu tadi nilai-nilai agama bisa diinternalisasi. Ketika Anda punya knowledge, maka itu diarahkan untuk memang kebermanfaatan dengan proses yang baik, begitu ya Prof ya. Jadi tidak tadi itu ya, misalnya kalau dalam teori ekonomi sedikitnya manfaat untuk sebanyak-banyaknya hasil, tapi dengan cara yang benar. Kalau enggak nanti jadi korupsi kan gitu ya. Jadi ketika Anda menerima teori jangan ditelan bulat-bulat gitu ya. Enggak bisa ditelan bulat-bulat, tapi hubungkan dengan tadi agama. Baik, jadi tiga hal yang harus kita persiapkan, yaitu knowledge, skill, dan attitude, di mana knowledge itu akan membentuk bagaimana persiapan untuk analisis ya, dan kemudian untuk memahami ketidakpastian itu sendiri. Sementara skill terkait dengan sosial dan fisikal, ini akan terlinkkan bagaimana kemampuan adaptasi, komunikasi, dan kolaborasi. Sementara attitude kita perlukan, sekali lagi kita punya knowledge, punya skill, jangan lupa kita harus empati dan juga open mind terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Demikian, terima kasih kepada Prof. Ganjar yang berkenan hari ini untuk membagikan pengalaman juga knowledge-nya kepada generasi milenial. Mudah-mudahan menjadi kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian kepada para adik-adik sisa, mudah-mudahan bisa mengambil intisari terbaik dalam perkuliahan umum pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan manfaat dan baik saja yang diambil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Angga. Terima kasih kepada Bapak Prof. Ganjar dan Ibu Dr. S. Widarwati. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Bapak Profesor Dr. Ganjar Kurnia, Insinyur DIE, yang akan diberikan oleh perwakilan karena kebetulan